Kalau dengar kata keuangan Islam, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin cuma sekedar label halal aja ya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sistem yang ternyata kompleks banget ini, dan kita lihat apa sih sebetulnya yang ada di balik label itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu ya. Terus kita lihat gimana aplikasinya di produk kayak obligasi dan saham. Abis itu kita bahas tantangannya, dan pastinya gimana teknologi mengubah permainan. Langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih yang bikin keuangan Islam ini beda? Beneran deh, ini bukan sekedar soal jangan ini, jangan itu, tapi ini soal membangun sebuah sistem dari fondasi yang, ya, benar-benar beda. Nah, titik awalnya itu di sini, larangan riba alias bunga. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cuma soal dilarang ya. Anggap aja ini kayak batu loncatan untuk membangun sebuah kerangka etis yang jauh lebih gede. Jadi, kerangkanya itu ditopang sama beberapa pilar penting. Pertama, semua transaksi harus ada backingnya, harus ada aset nyatanya. Jadi bukan cuma main spekulasi di atas kertas. Kedua, ada prinsip bagi hasil dan risiko. Jadi kalau untung ya untung bareng, rugi juga ditanggung bareng. Adil kan? Terakhir, ada filter etis yang super ketat, biar investasinya sejalan sama nilai-nilai sosial. Oke, teorinya keren ya. Tapi gimana prakteknya? Nah, kita lihat yuk salah satu produknya yang paling terkenal, Sukuk. Ini sering banget loh salah kaprah disebut obligasi syariah. Ini dia bedanya, dan ini benar-benar fundamental. Gini deh, beli obligasi itu ibaratnya kita minjemin duit. Kita jadi kreditur. Nah, kalau beli sukuk, itu ibaratnya kita patungan beli gedung. Kita jadi salah satu pemiliknya. Jadi yang kita dapat itu bagian dari uang sewa, bukan bunga pinjaman. Beda banget kan konsepnya? Perbedaan konsep tadi itu ternyata ngaruh banget ke cara orang menilai resiko. Ada studi menarik di Indonesia yang nunjukin kalau buat sukuk yang dilihat itu profitabilitas sama likuiditas asetnya. Asetnya sehat nggak, ngasilin nggak. Beda sama obligasi yang dilihat malah seberapa gede utang sama ukuran perusahaannya. Jadi cara mandang risikonya aja udah beda total. Oke, obligasi beres. Sekarang gimana soal saham? Kan banyak perusahaan di pasar modal itu konvensional. Terus gimana caranya sebuah saham bisa dapat label syariah? Ternyata prosesnya ada beberapa lapis nih. Pertama, disaring dulu industrinya. Yang jelas-jelas dilarang ya udah langsung dicoret. Kedua, diintip laporan keuangannya. Rasio utang berbunganya harus di bawah batas aman. Nah, yang terakhir ini unik banget. Ada yang namanya pemurnian pendapatan buat investor. Jadi kalau ada secuil pendapatan dari sumber yang abu-abu, itu wajib disumbangin. Nah, ini dia angka kuncinya, 5%. Angka ini nunjukin kalau pendekatannya itu pragmatis, nggak kaku-kaku amat. Artinya, sebuah perusahaan masih bisa dianggap lolos selama pendapatan dari aktivitas non-syariahnya itu kecil banget dan bukan bisnis utamanya. Dengerin prinsip-prinsip etis tadi, kita mungkin mikir, wah, keuangan syariah pasti jago banget nih soal inklusi keuangan. Tapi, ternyata realitanya lebih kompleks. Salah satu PR terbesarnya justru gimana caranya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan kalau kita lihat data survei dari Indonesia ini, ada yang menarik loh. Ternyata hambatannya itu bukan soal keyakinan. Sama sekali bukan. Justru masalahnya sangat praktis. Kurangnya tenaga ahli, produknya yang kadang kurang pas sama kebutuhan masyarakat, sampai ke infrastruktur yang belum siap. Kesenjangan ini beneran kerasa di level akar rumput. Studi di Malaysia, misalnya, nunjukin kalau produk kayak asuransi mikro syariah atau mikro takaful itu masih langka banget. Padahal ini penting banget buat ngelindungin aset keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Terus gimana dong cara industri ini ngadepin tantangan-tantangan praktis tadi? Nah, jawabannya, seperti di banyak bidang lain, ada di teknologi, atau yang lebih kita kenal sekarang, fintech. Saat ini, kita lagi nyaksiin sebuah transformasi digital besar-besaran di keuangan syariah. Teknologi kayak AI, blockchain, itu bukan cuma diadopsi, tapi benar-benar dilihat sebagai senjata buat ngejalanin prinsip-prinsip etisnya dalam skala yang jauh lebih masif. Dan ini bukan cuma wacana loh, inovasinya udah kelihatan. Ada yang pakai AI buat nyalurin zakat biar lebih tepat sasaran. Blockchain dipakai biar transaksi lebih aman dan transparan. Bahkan, regulator pun udah mulai bikin aturan main buat aset kripto supaya bisa sejalan sama prinsip syariah. Keren kan? Oke, sekarang coba kita lihat dari gambaran yang lebih besar lagi. Dengan semua fokus ke etika dan dampak sosial ini, gimana sih nyambungnya keuangan syariah dengan agenda global? Katakanlah dengan Sustainable Development Goals atau SDGs dari PBB. Dan ternyata nyambung banget, kayak udah jodoh gitu.
Strukturnya itu seolah-olah emang dirancang buat dukung SDGs. Sukuk misalnya, pas banget buat biaya infrastruktur. Zakat dan wakaf, ya itu langsung nembak ke target pengentasan kemiskinan. Prinsip bagi hasilnya, itu kan soal pertumbuhan ekonomi yang adil. Klop banget. Ini semua ngelempar kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di saat dunia lagi sibuk nyari model keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, jangan-jangan jawabannya, cetak birunya, selama ini udah ada di depan mata kita. Dalam bentuk prinsip-prinsip kuno yang sekarang dapat upgrade dari teknologi modern.